STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita semua hingga saat ini. Begitu pula salawat teriring salam tidak lupanya kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad ibni Abdillah salawatullahi wassalamuhu alaih, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walhamdulillah, kembali di malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa melanjutkan pengajian kita setiap malam Seninnya, membahas sebuah buku yang mengumpulkan hadis-hadis pilihan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, karya salah seorang ulama besar, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kita sudah memasuki hadis yang ketiga, hadis yang datang dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhumah, di mana beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan. Kata Abdullah bin Umar, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, agama Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Yang pertama adalah persaksian la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, syahadatain. Yang kedua adalah iqamis shalah, menegakkan salat. Yang ketiga ita'iz zakah, menyalurkan zakat. Yang keempat adalah berhaji, dan yang kelima berpuasa di bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Baik, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang mulia ini datang dari jalur sahabat yang mulia Abdullah ibni Umar. Abdullah bin Umar ini adalah anaknya Umar ibn Khattab, salah seorang sahabat yang mulia, ya, yang memiliki sekian banyak keutamaan. Di antara keutamaan beliau ini termasuk salah satu dari 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, yang paling banyak periwayatan hadisnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sana para ulama menyebutkan ada 7 para sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya dari Nabi alaihi salatu wasalam, dan ke-7 orang tersebut dikumpulkan dalam 2 bait syair, al-mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi bin Umar wa Anasun wal habru kal khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Kata seorang penyair, sahabat-sahabat yang banyak riwayat hadisnya yang pertama adalah Abu Hurairah, yalihi bin Umar, lalu disusul oleh Ibnu Umar, wa Anas, lalu kemudian setelah itu Anas bin Malik, wal Habr, kemudian Abdullah bin Abbas, kemudian setelah itu Abu Sa'id Al-Khudri, ya, kemudian Jabir bin Abdillah, dan yang terakhir adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi mereka ini 7 sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya dari Nabi alaihi salatu wasallam. Salah satu di antaranya adalah Abdullah ibni Umar. Dan kita ketahui ya, Abdullah bin Umar merupakan salah seorang sahabat yang muda di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau masuk Islam dalam masih beliau usianya sangat kecil, dan bahkan disebutkan beliau hajara ma'a abihi walam yahtalim. Beliau ketika berhijrah bersama ayahnya Umar bin Khattab dari Mekah menuju Madinah, pada waktu itu Abdullah bin Umar belum balik. Ya, belum balik. Sehingga Abdullah bin Umar ini, di antara salah satu kisah yang beliau alami adalah beliau ditolak oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk ikut serta di peperangan Uhud, ya, karena usia beliau yang teramat kecil.
Namun meskipun demikian beliau memiliki semangat yang begitu luar biasa untuk bisa turut andil di perang Uhud. Namun mereka ditolak oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ada sejumlah para pemuda-pemuda yang ditolak oleh Nabi. Sehingga peperangan yang pertama sekali diikuti oleh Abdullah bin Umar adalah perang Khandaq. Ya, perang Khandaq. Demikian yang disebutkan oleh para ulama. Dan Abdullah bin Umar ini, ya, sebagaimana kita ketahui adalah ahadul abadilah al-arba'ah, salah satu dari 4 abadilah, 4 orang sahabat yang memiliki nama Abdullah. Sebenarnya kalau kita melihat sahabat-sahabat yang memiliki nama Abdullah itu sangatlah banyak, ya. Sampai jumlah mereka 200-an. Namun dari jumlah yang banyak itu ada 4 sahabat yang dikenal dengan abadilah, 4 Abdullah. Ya, dan mereka ini terkenal sebagai sahabat-sahabat yang memiliki tingkat keilmuan yang tinggi. Sehingga ketika mereka ini telah bersepakat dalam sebuah pendapat, sering para ulama menukilkan hadza qaulu abadilah. Ini adalah pendapatnya abadilah. Ya, siapa saja abadilah, sahabat yang tergolong dalam penamaan abadilah itu ada 4 orang. Yang pertama adalah Abdullah bin Umar, yang kedua adalah Abdullah ibni Abbas, yang ketiga adalah Abdullah ibni Amr ibni As, dan yang keempat adalah Abdullah ibnu Zubair. 4 orang sahabat ini dikenal dengan abadilah karena umur mereka ini berdekatan semua. Kemudian ayah mereka dari keempat orang sahabat ini juga adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam hadis yang mulia ini, Abdullah bin Umar mengatakan, aku mendengar Nabi bersabda, bunyal Islamu ala khamsin. Agama Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Jadi dalam hadis yang mulia ini Nabi alaihi salatu wasallam perumpamakan agama Islam itu dengan sebuah bangunan. Ya, sebuah bangunan yang dibangun di atas 5 pondasi utama. Dan 5 pondasi utama ini yang dikenal dengan arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Dan Nabi sebutkan ada 5. Yang pertama adalah syahadatain. Syahadatain. Ketika seseorang menolak untuk mengucapkan syahadatain, maka dia tidak dianggap sebagai seorang muslim. Dan ini adalah kunci pertama seseorang itu masuk ke dalam agama Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadah. Kemudian yang kedua adalah menegakkan sholat. Kemudian yang ketiga adalah menyalurkan zakat. Yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima adalah berhaji ke Baitullah Al-Haram. Baik, nah pembahasan kita di kali ini para hadirin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah adalah penjelasan tentang kelima dari rukun Islam ini secara ringkas. Yang pertama adalah syahadatain, ya. Syahadatain. Disebutkan oleh para ulama, kapan sebuah syahadah, persaksian itu dianggap sebagai persaksian. Kata Syekh Shalih Al-Munajjid, hafizahullah, la tusamma syahadatu syahadatan illa bi umur. Sebuah persaksian itu tidak dinamakan sebagai syahadah, sebagai persaksian, kecuali terkumpul padanya 3 perkara. Yang pertama adalah antakuna nutqan bil lisan. Mesti diucapkan dengan lisan. Ya, mesti diucapkan dengan lisan. Sehingga seseorang meskipun dia meyakini dengan hatinya sebuah kebenaran agama Islam, namun dia enggan mengucapkan dengan hatinya, maka dia tidak teranggap sebagai seorang muslim, ya. Tidak teranggap sebagai seorang muslim. Taib. Oleh karena itulah secara umum orang-orang musyrikin Arab, ya, secara khusus Abu Talib itu tidak dianggap sebagai seorang muslim, padahal di hati mereka meyakini Nabi SAW sebagai utusan Allah. Kenapa? Karena mereka enggan untuk mengucapkannya. Ya, makanya di dalam Al-Quran Allah sebutkan, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna la tariku alihatina li sya'irin majnun. Sesungguhnya mereka itu ketika ditawarkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka menyombongkan dirinya. Lalu mereka mengatakan, a inna la tariku alihatina li syairin majnun. Apakah kita mesti meninggalkan sesembahan-sesembahan kita hanya karena seorang penyair yang gila? Ya, mereka menolak, tidak mau mengucapkannya. Sementara di dalam ayat yang lain Allah sebutkan bahwa sesungguhnya mereka tidak mendustakan Nabi. Akan tetapi karena kesombongan yang ada di dalam hati mereka yang membuat mereka enggan untuk beriman kepada Rasulullah SAW, karena mereka tahu kebenaran agama yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ditambah lagi mereka yakin seyakin-yakinnya bahwa Nabi alaihi salatu wasallam adalah seorang yang jujur dalam berkata-kata, sehingga
sebelum Nabi alaihi salatu wasallam diangkat menjadi seorang rasul, Nabi alaihi salatu wasallam itu sudah memiliki gelar ya. Dan gelar yang didapatkan oleh Nabi itu bukan gelar akademi, tapi adalah gelar sosial. Dan tentunya ini menunjukkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seorang yang amin ya, benar-benar terpercaya. Tapi mereka enggan mengucapkannya, sehingga mereka tidak dianggap sebagai seorang Muslim. Yang kedua adalah antakuna an yakin. Ketika persaksian itu bersumber dari sebuah keyakinan, sehingga orang yang mengucapkan sebuah persaksian namun dia ragu atau di dalam hatinya dia tidak yakin sama sekali, maka ini tidaklah dinyatakan sebagai seorang Muslim. Kemudian yang ketiga, an ya'tiyal abdu fiha bimuqtadayatiha. Seseorang yang mengucapkannya itu dia harus menjalankan segala bentuk konsekuensinya. Dengan 3 hal inilah seseorang itu dianggap telah melakukan sebuah persaksian. Apa yang dipersaksikannya? Yang pertama adalah la ilaha illallah. Terkait la ilaha illallah ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui terkait la ilaha illallah. Yang pertama adalah tentang makna dari la ilaha illallah. Para ulama menjelaskan makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Inilah makna yang benar untuk la ilaha illallah. Tidak seperti yang diyakini oleh sebagian orang bahwa la ilaha illallah maknanya adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Atau sekedar mereka meyakini Allah yang mencipta, Allah yang menghidupkan, Allah mematikan. Taib, maka tentu ini adalah kurang di dalam memahami kandungan la ilaha illallah. Sebab andai hanya ini yang diinginkan dari la ilaha illallah, maka tentu orang-orang musyrikin Arab telah masuk ke dalam Islam. Berbondong-bondong mereka masuk ke dalam Islam. Sebab orang-orang musyrikin Arab, di berbagai ayat di dalam Al-Quranul Karim, Allah menjelaskan tentang keyakinan mereka bahwa mereka ini yakin seyakin-yakinnya Allah yang mencipta, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Tertera di berbagai ayat di dalam Al-Quran tentang keyakinan mereka ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Apabila engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka pasti menjawab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakanlah milik siapa bumi dan apa yang ada padanya, in kuntum ta'lamun, kalau sekiranya kalian benar-benar mengetahui. Sayaquluna lillah, mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Iya, Allah juga mengatakan qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim, sayaquluna lillah. Allah katakan juga, katakan, siapakah Rabb pemilik langit yang 7, Rabb pemilik arsy yang agung? Sayaquluna lillah. Mereka juga akan menjawab Allah. Ya, mereka akan menjawab Allah. Dalam surat Yunus ayat ke-31 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard, amma yamliku as-sam'a wal absar, wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy, wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah." Allah mengatakan, katakanlah, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Siapa pula yang menguasai pendengaran dan penglihatan kalian? Siapa yang mampu mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amr, dan siapa yang mengatur segala urusan? Fasayaquluna Allah. Mereka pasti akan menjawab Allah. Mereka pasti akan menjawab Allah. Ini keyakinan orang-orang musyrikin Arab, tertera di berbagai ayat di dalam Al-Quran. Sehingga andai hanya ini yang diinginkan dari la ilaha illallah, sekedar pengakuan Allah yang menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mengatur alam semesta, maka tentu orang-orang musyrikin sudah masuk ke dalam Islam. Dan tidak perlu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam repot-repot memerangi mereka, sebab mereka meyakini itu semua. Namun karena yang diinginkan dengan la ilaha illallah bukan hanya itu, tapi yang diinginkan dengan la ilaha illallah adalah bagaimana seorang hamba itu memurnikan peribadahannya hanya kepada Allah. Sebab dengan mengucapkan la ilaha illallah, mereka harus mengakui bahwa sesembahan yang berhak disembah hanyalah Allah. Iya. Makanya ketika mereka ditawarkan la ilaha illallah, mereka tolak dengan konsekuensinya, dengan kandungannya. Iya. Seperti ayat yang saya bacakan tadi, Allah mengatakan innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna la tariku alihatina li syairin majnun. Sesungguhnya mereka apabila diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka menolak. Lalu mereka katakan, apakah kita mesti meninggalkan sesembahan kita hanya karena seorang penyair yang gila? Artinya mereka tahu ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya adalah kita harus meninggalkan segala bentuk peribadahan kepada selain Allah.
Kita nggak boleh lagi berdoa ke kuburan, nggak boleh lagi meminta ke kuburan, kita nggak boleh lagi menyembelih ke kuburan, menyembelih untuk lautan, menyembelih untuk jin-jin yang ada di gunung. Tapi sembelihan kita hanya kita peruntukkan kepada Allah, karena itu adalah ibadah. Ya, kita nggak boleh lagi meminta pertolongan, perlindungan kepada selain Allah. Kita nggak boleh lagi menggantungkan hati, bertawakal, berharap, takut, kecuali hanya kepada Allah. Inilah konsekuensi dari la ilaha illallah. Ya, sehingga seorang muslim wajib mengetahui bahwa la ilaha illallah maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk dia sembah kecuali Allah. Ya, artinya semua ibadah dia harus dia peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga para ulama menjelaskan untuk la ilaha illallah ini memiliki dua rukun. Rukun yang pertama dari rukun la ilaha illallah adalah an-nafyu. Sementara rukun yang kedua adalah al-itsbat. Yang pertama an-nafyu artinya adalah peniadaan. Peniadaan apa? Peniadaan kalau kita lihat konteks kalimat dari la ilaha illallah, yang pertama Allah menafikan la ilaha. Ya, la di sini la nafiyah lil jins. Kemudian setelah itu ditetapkan dengan mendatangkan adatul istitsna illallah. Ini penetapan. Tanpa dua hal ini tidak benar ucapan la ilaha illallah seseorang, dan dia tidak teranggap sebagai seorang muslim. Tidak teranggap sebagai seorang muslim. Baik. Jikalau seorang hanya meniadakan saja, jadi dia hanya punya rukun yang pertama, dia hanya mendatangkan rukun yang pertama, dia hanya meyakini rukun yang pertama, yaitu an-nafyu saja, maka inilah keyakinannya orang-orang ateis yang mereka menolak eksistensi Allah Azza wa Jalla sebagai zat yang berhak untuk diibadahi. Jadi sekedar meniadakan, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah. Inilah keyakinan orang-orang ateis. Atau sebaliknya, dia hanya meyakini rukun yang kedua, yaitu al-itsbat, sekedar penetapan. Ya, penting ibadah kita berikan kepada Allah. Tanpa dia nafikan ibadah dari selain Allah, maka inilah bentuk atau tata cara ibadahnya orang-orang musyrikin. Jadi orang-orang musyrikin, jangan dikira mereka itu tidak beribadah kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah. Ada sebagian ibadah-ibadah yang mereka peruntukkan kepada Allah, seperti berpuasa, berhaji, ya, taib, tawaf. Mereka peruntukkan kepada Allah, namun di samping itu ada ibadah-ibadah yang mereka berikan kepada selain Allah. Ini artinya mereka hanya menjalankan rukun yang kedua, sekedar menetapkan tanpa meniadakan sesembahan tersebut, peribadahan tersebut dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga keliru dan pelakunya tidak dianggap sebagai seorang muslim. Seseorang itu dianggap sebagai seorang muslim dan benar persaksian la ilaha illallahnya ketika dia mendatangkan dan meyakini dua rukun tersebut, an-nafyu wal itsbat. Kemudian juga para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para ulama menjelaskan bahwa la ilaha illallah ini memiliki 8 syarat. Yang mana ke-8 syarat ini harus terpenuhi pada diri seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah. 8 syarat itu terkumpulkan dalam 2 bait syair. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama' mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha wa zida thaminu hal kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad uliha. 8 syarat itu, yang pertama adalah ilmun, yakinun, yang kedua yakin, yang ketiga adalah ikhlas, yang keempat as-sidq, kejujuran, ya. Kemudian yang kelima adalah mahabbah, sidqu kama' mahabbatin. Yang keenam adalah al-inqiyad, terikat. Yang ketujuh al-qabul, menerima. Dan yang kedelapan adalah kufur kepada segala yang disembah selain daripada Allah. Ini 8 syarat la ilaha illallah yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Pernah datang seorang kepada Al-Imam Wahab bin Munabbih. Dia bertanya, "Wahai Imam,
Bukankah la ilaha illallah itu adalah miftahul jannah, kunci surga? Kata Imam Wahab bin Munabbih, "Na'am." Iya. La ilaha illallah adalah kunci surga. Walakin ma min miftahin illa lahu asnan. Akan tetapi perlu kamu ketahui, tidak ada satu kunci pun melainkan pasti memiliki gerigi. Pasti memiliki gerigi. Dan gerigi-geriginya itulah yang dimaksud dengan syarat-syarat la ilaha illallah. Dan ini yang membedakan antara satu kunci dengan kunci yang lainnya. Taib. Kata beliau, wa in ataita bi miftahin lahu asnan futihalak. Kalau engkau datang membawa kunci yang memiliki gerigi, maka akan dibukakan kepada engkau. Namun jikalau sekiranya engkau datang membawa kunci yang tidak ada geriginya, tidak ada syaratnya, maka tidak akan dibukakan kepada engkau. Itulah 8 syarat la ilaha illallah. Nah, syarat yang pertama tadi telah kita sebutkan adalah ilmun. Ilmun artinya seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia mesti mengilmui tentang la ilaha illallah. Dia ilmui tentang maknanya, konsekuensinya, pembatal-pembatalnya, rukun dan syarat dari la ilaha illallah. Dia harus ilmui. Tidak boleh dia jahil terhadapnya. Ya, tidak boleh dia jahil terhadapnya. Taib. Kemudian yang kedua, yakin. Yakin itu lawan dari keraguan-raguan, lawan dari syak. Seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah, dia mesti yakin. Tidak boleh ada keraguan-raguan padanya sedikit pun. Siapa saja yang ragu maka dia tidak teranggap sebagai seorang muslim. Dia mesti yakin. Ya, kemudian yang ketiga adalah ikhlas. Ikhlas itu lawan dari riya. Artinya ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, di dalam menjalankan la ilaha illallah mesti ikhlas mengharapkan wajah Allah. Bukan hanya karena riya, ya masuk Islam hanya sekedar untuk mendapatkan followers misalnya, mendapatkan ladang bisnis dan yang semisal dengannya. Tidak. Dia mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk ke dalam Islam karena ikhlas. Kemudian yang keempat adalah as-sidq. Ya, sidq artinya adalah kejujuran. Artinya orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia mesti mengucapkan la ilaha illallah tersebut penuh dengan kejujuran. Begitu juga di dalam menjalankan konsekuensinya, dia menjalankannya penuh dengan kejujuran. Taib. Dan lawan dari as-sidq ini adalah al-kadzib, kedustaan. Tidak boleh ada kedustaan pada dirinya sedikit pun. Ya. Kemudian yang kelima adalah al-mahabbah, cinta. Seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia mesti cinta dengan la ilaha illallah itu sendiri. Cinta kepada syariat, apakah itu yang merupakan dasar keabsahannya atau hal yang menyempurnakannya, dia cinta. Dia cinta kepada siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah. Inilah syarat yang kelima, al-mahabbah. Kemudian yang keenam adalah al-inqiyad. Dia terikat dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia mesti melakukan berbagai macam ketaatan yang Allah telah wajibkan dan meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah. Ini namanya keterikatan. Sebab tidak ada kebebasan di dalam kehidupan ini. Siapa yang meyakini dirinya bebas di dalam kehidupan ini, inilah orang-orang yang tidak memahami hakikat dari kehidupan. Karena memang tidak ada kebebasan di kehidupan dunia ini. Ya, kita kalau tidak menjadi hamba Allah, tidak menjadi budak Allah, maka kita akan menjadi budak syaitan. Kita akan menjadi hambanya syaitan. Jadi tidak ada kebebasan. Kita hanya berpindah dari satu perbudakan ke perbudakan lainnya. Berpindah dari satu penghambaan ke penghambaan lainnya. Ya, tinggal kita memilih. Kita mau menjadi hamba Allah atau menjadi hamba syaitan. Tidak akan lepas kita dari dua hal ini. Salah satu dari dua hal ini. Kalau kita menjadi hamba syaitan, maka kita tidak menjadi hamba Allah. Atau sebaliknya, jikalau kita menjadi hamba Allah, maka kita tidak akan menjadi hamba syaitan. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia mesti terikat dengan la ilaha illallah tersebut. Terikat dengan syariatnya, terikat dengan peraturan, terikat dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Kemudian yang ketujuh adalah al-qabul. Qabul artinya dia menerima. Dia menerima segala konsekuensi, segala peraturan yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Segala ketentuan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedelapan adalah dia kufur kepada segala yang diibadahi selain daripada Allah. Ini dia 8 syarat la ilaha illallah yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Kemudian yang kedua yang dia persaksikan adalah anna Muhammadan Abdullah wa Rasuluh. Bahwasanya Muhammad
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah wa Rasuluh, hamba dan Rasul Allah. Apa maksudnya hamba Allah dan Rasul Allah? Pertama, ketika seseorang mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah, maknanya ada dua. Yang pertama, dia meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dari hamba-hamba Allah yang tidak berhak untuk diibadahi. Ya, yang tidak berhak untuk diibadahi. Karena Nabi SAW hanyalah seorang hamba. Makna yang kedua adalah ketika dia mengucapkan Nabi Muhammad adalah Abdullah, itu artinya dia meyakini bahwa Nabi SAW orang yang paling sempurna ibadahnya kepada Allah. A'badul khalqi indallah. Orang yang paling sempurna ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di dalam pembahasan ibadah kita tidak boleh lebih dari Nabi SAW. Dan kita tidak akan pernah, apakah itu secara kauni, kita tidak akan pernah melampaui Nabi dalam hal ibadah, maupun secara syar'i kita tidak dibenarkan melebihi Rasulullah SAW. Karena Nabi SAW adalah hamba yang paling sempurna ibadahnya kepada Allah. Taib. Kemudian yang kedua, kita mempersaksikan Muhammad dan Rasulullah. Maknanya adalah kita meyakini bahwa Nabi SAW adalah utusan Allah, orang yang menyampaikan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak mengetahui mana jalan yang akan mengantarkan kita kepada Allah kecuali dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah makna persaksian Muhammadan Abdullahi wa Rasuluh. Adapun konsekuensinya, maka para ulama menjelaskan ada beberapa konsekuensi ketika kita mengucapkan anna Muhammadan Abdullahi wa Rasuluh. Ada beberapa konsekuensi yang harus kita jalankan. Ya. Yang pertama adalah ta'atuhu fima amar. Kita wajib mentaati Nabi alaihi salatu wasalam pada setiap perintah Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi seseorang yang mengucapkan anna Muhammadan Abdullahi wa Rasuluh, dia mesti mentaati Nabi alaihi salatu wasalam pada setiap perintah dari Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Dia mesti taat kepada Nabi. Kalau sekiranya ada orang yang mempersaksikan anna Muhammad dan Rasulullah, namun dia tidak taat kepada Nabi, ini tentunya persaksian adalah persaksian yang dusta. Sebab kalau seandainya persaksiannya benar, maka dia harus menjalankan konsekuensinya sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Tidaklah sebuah persaksian itu dikatakan sebagai sebuah persaksian ketika terpenuhi padanya 3 perkara. Yang pertama, dia mengucapkan dengan lisannya. Yang kedua, bersumber dari keyakinan yang ada di dalam hatinya. Yang ketiga adalah ketika dia menjalankan konsekuensinya. Lalu kalau ada orang yang mempersaksikan anna Muhammad dan Rasulullah, namun perintah-perintah Nabi dia abaikan. Salat yang Nabi perintahkan dia abaikan, zakat yang Nabi perintahkan dia abaikan, puasa yang Nabi perintahkan dia abaikan, maka ini adalah orang yang tidak benar persaksiannya. Dipertanyakan tentang persaksian dia anna Muhammad dan Rasulullah. Ya. Kemudian yang kedua adalah tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan segala berita yang disampaikan oleh Nabi. Sepanjang berita itu valid dari Nabi, maka kewajiban kita adalah meyakini kebenaran berita tersebut. Karena Nabi alaihi salatu wasalam itu selalu memberitakan hal-hal yang benar dari Allah Azza wa Jalla. Sampai-sampai di dalam Al-Quran sendiri Allah mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi SAW itu tidaklah pernah berucap melalui hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Oleh karenanya tatkala ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As, ya, dia terbiasa mencatat apa yang disebutkan, diucapkan oleh Nabi. Lalu ada seorang sahabat mengatakan, engkau catat semua yang diucapkan oleh Nabi. Dalam keadaan engkau tahu Nabi SAW juga manusia. Terkadang ada hal yang Nabi ucapkan dalam kondisi marah, ada hal yang diucapkan oleh Nabi dalam kondisi begini dan begitu. Maka hal itu disampaikan kepada Nabi. Lalu Nabi mengatakan, uktub, tulislah. Karena tidak ada yang keluar dari lisanku ini melainkan kebenaran. Ya, jadi seorang muslim dia wajib untuk membenarkan segala apa yang diberitakan oleh Nabi, meyakini kebenaran apa saja yang diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun terkadang berita yang sampai kepada kita itu tidak mampu dijangkau oleh akal kita, tapi bukan berarti ketika berita tersebut tidak mampu dijangkau oleh akal kita, lantas kita boleh mendustakannya. Tidak benar. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, ya, kondisi orang-orang beriman di dalam Al-Quran.
Allah mengatakan wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ya. Tidak layak bagi seorang mukmin dan mukminah ketika Allah sudah memutuskan sebuah perkara lalu mereka mencari pilihan lain. Allah mengatakan innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Ucapan orang-orang beriman ketika mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk menjadi sumber hukum di antara mereka, jawaban mereka cuma satu, sami'na wa ata'na. Seorang mukmin bukanlah orang yang selalu mengandalkan akalnya dalam segala hal. Ya, setiap ada khabar yang datang dari Nabi lalu dia coba untuk cernah dengan akalnya. Kalau masuk akal dia terima, kalau nggak masuk akal dia tolak. Maka ini bukanlah seorang mukmin. Seorang mukmin dia menerima segala berita yang datang dari Nabi, menerima segala berita yang datang dari Allah Azza wa Jalla, sekalipun berita tersebut tidak mampu dijangkau oleh akalnya yang lemah. Karena kalau seandainya kita syaratkan segala hal yang ada di dalam agama ini baru kita terima ketika sesuai dengan akal kita, maka tentu tidak ada peranan keimanan di dalam agama kita. Iya, tidak ada peranan keimanan. Dan tentu orang-orang kafir lebih beriman dibandingkan kita kalau disyaratkan demikian. Namun inilah yang membedakan antara orang beriman dan orang-orang kafir. Orang-orang beriman mereka lebih mendahulukan keimanan mereka kepada Allah. Coba lihat bagaimana seorang Abu Bakar As-Siddiq ketika Nabi alaihi salatu wasalam memberitahukan kepada penduduk Mekah pada waktu itu, di pagi hari Nabi tadi malamnya melakukan Isra Mi'raj, ya, perjalanan dari Mekah ke Palestina, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Ya. Kemudian setelah itu Nabi diangkat oleh Allah Azza wa Jalla ke langit ke-7 ke Sidratul Muntaha. Maka ada dua respon dari orang-orang pada waktu itu. Respon yang pertama adalah orang-orang yang mendahulukan akal dan logika mereka. Mereka menolak. Mereka tidak percaya dengan apa yang dikabarkan oleh Nabi. Respon yang kedua adalah muncul dari orang-orang yang beriman seperti Abu Bakar As-Siddiq. Dia langsung meyakini kebenaran dari berita yang disampaikan oleh Nabi. Inilah hakikat orang-orang yang beriman. Apapun yang Nabi beritakan mereka yakini kebenarannya, tanpa perlu mereka filter dengan akal mereka. Karena pada kenyataannya tidak semua hal yang ada di dalam agama kita ini mampu dicerna oleh akal kita. Karena akal kita ini lemah. Banyak hal-hal yang tidak mampu dijangkau oleh akal kita. Kalau kita berbicara tentang ruh yang ada di tubuh kita, akal kita nggak akan bisa mampu menjangkaunya. Tidak ada yang mengetahui tentang hakikat ruh. Mau seluruh pakar di dunia ini didatangkan mendeskripsikan tentang ruh yang ada di dalam tubuh kita, nggak ada yang bisa, jamaah. Karena memang tidak semua dalam agama kita ini mampu dicerna oleh akal kita. Ya, contohnya saja dalam hal buang angin. Ketika kita berwudu lalu ingin sholat, sesaat sebelum sholat kita buang angin. Apa yang dilakukan? Apa yang diperintahkan kepada kita? Berwudu kembali. Apa yang kita lakukan ketika berwudu? Basuh wajah, basuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki. Harusnya menurut akal-akalan kita yang selayaknya kita basuh itu apa? Ya lubang tempat keluar anginnya. Kan demikian. Namun ketika kita keluar angin, kita diperintahkan untuk berwudu dan yang kita basuh itu nggak ada kaitannya dengan tempat keluar angin. Nah di sini aja akal kita sudah kalah. Tidak mampu menjangkau kebenaran yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah kata Ali bin Abi Thalib, "Lau kana dinu birra'yi, lakana a'lal khuffain lakana asfalal khuffain aula bil mashi min a'laha." Andai agama ini semata-mata dengan logika, dengan akal-akalan saja, maka tentu di dalam syariat mengusap khuf, mengusap sepatu, itu lebih layak yang diusap itu adalah bagian bawahnya dibandingkan bagian atasnya. Karena bagian bawah yang kotor, bagian atas nggak kotor. Ternyata yang kita disyariatkan untuk kita usap itu ternyata bagian atas. Ini menunjukkan bahwa agama itu bukanlah dengan akal-akalan. Jadi kewajiban seorang mukmin dan mukminah adalah membenarkan, meyakini kebenaran seluruh berita yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian konsekuensi yang ketiga adalah ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Nabi dan yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah Allah ya'budullah illa bima syara'. Dia tidak melakukan ibadah apapun kepada Allah kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Nabi. Ini konsekuensi dari anna Muhammad Rasulullah. Seorang hamba itu tidak dibenarkan melakukan ritual ibadah kecuali sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kenapa? Karena itu tadi ketika dia meyakini, mengikrarkan anna Muhammadan Rasulullah, Muhammad adalah Rasul Allah, itu artinya adalah dia meyakini Nabi Muhammad ini adalah penyampai pesan dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka bagaimana mungkin seseorang lebih mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah, sementara itu tidak pernah disampaikan oleh penyampai pesan dari Allah. Dalam hal ini Nabi SAW. Sehingga para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam hal urusan ibadah, tidak akan mungkin seorang pun mampu melebihi Nabi SAW. Dan itu tidak akan boleh. Ya, dalam urusan dunia silahkan kita mau lebih keren daripada Nabi, berinovasi lebih hebat dari Nabi, silahkan. Tapi dalam urusan agama jangan coba-coba. Karena tidak seorang pun yang diperbolehkan melebihi Nabi SAW. Kemudian yang terakhir, alla yuqaddim qawla ahadin ala qawlin Nabi SAW. Bagian dari konsekuensi anna Muhammad Rasulullah adalah dia tidak mengkedepankan ucapan seorang pun di atas ucapan Nabi SAW. Harus dia jadikan ucapan Nabi SAW yang paling utama untuk dia ikuti. Ini dia 5 konsekuensi anna Muhammadan Rasulullah. Maka dengan hal-hal ini, ketika dia menjaga ini semua, mendatangkannya, maka disinilah dianggap persaksiannya itu benar. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah penjelasan tentang rukun yang kedua dari rukun Islam insyaallah akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Mengingat waktu kita yang sudah habis, kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, dan kita juga mampu mengambil manfaat dan faidah dari apa yang kita sampaikan. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.